Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Maulida, teknik psikologi yang 19. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai sistem respirasi bagian bawah atau kita kenal sebagai pars respiratorius. Nah, kita ketahui sendiri bahwa sistem respirasi itu terdiri atas dua pars, ada pars konduksi dan juga pars respirasi. Untuk yang pars konduksi, dia ini berfungsi untuk apa? Yaitu untuk seperti menyaring kotoran yang masuk dan juga melembabkan udara yang masuk. Nah, di mana pada pars konduksi itu terdiri mulai dari hidung sampai ke bronchiolus terminalis. Nah, sedangkan untuk pars respirasinya, dia terdiri mulai dari bronchiolus respiratorius dan juga sampai ke alveolus. Nah, di sini saya akan banyak membahas mengenai yang pars respiratoriusnya, di mana mulai dari bronchiolus respiratorius, ductus alveolaris, lalu sampai ke alveolus. Nah, pada pars ini, dia berfungsi untuk sebagai pertukaran gas antara udara dan juga darah. Kita lanjut. Yang pertama ada bronchiolus respiratorius, yaitu merupakan percabangan dari bronchiolus terminalis. Dan dia ini merupakan daerah peralihan antara pars konduksi dan juga pars respirasi. Nah, di mana pada bronchiolus respi ini, dia memiliki struktur yang sebenarnya itu hampir mirip dengan yang bronchiolus terminalis. Nah, bedanya itu apa? Jadi pada bronchiolus respi ini, dia ini memiliki suatu bangunan berupa alveolar opening, atau suatu celah atau pintu masuk menuju ke alveolus. Ini adalah alveolus-alveolusnya, ini adalah bronchiolus terminalisnya. Nah, sedangkan pada bronchiolus terminalis, di sebelahnya ini, dia berupa lingkaran saja, bulat, tanpa ada suatu celah atau alveolar opening. Nah, selain itu, pada mukosa dari bronchiolus respi ini, dia memiliki epitel kuboid simplex, atau bulat selapis. Nah, ini adalah epitelnya di sini, berupa kuboid simplex atau bulat selapis. Nah, pada buku-buku Denguera juga mengatakan bahwa epitel dari bronchiolus respi ini adalah epitel kuboid simplex, tetapi dengan memiliki silia dan juga memiliki sel klara. Nah, untuk sel klaranya ini kita bisa lihat di sini adalah suatu bentuk sel yang silindris dan memiliki mikrofili. Nah, lalu ketika nanti sampai ke alveolar opening dan sampai ke ductus alveolaris, nanti epitelnya juga masih epitel kuboid simplex. Nah, tapi lama-kelamaan masuk ke dalam alveolus di sini, epitelnya sudah berubah menjadi squamous simplex atau gepeng selapis. Nah, kita lanjut. Jadi ada gambar skematisnya di sini untuk bronchiolus respiratorius. Dia memiliki satu celah atau alveolar opening di sini. Dia juga memiliki epitel kuboid simplex. Lalu kita masuk ke alveolar openingnya sampai ke ductus alveolarisnya di sini. Dia juga masih memiliki epitel kuboid simplex. Lalu lama-kelamaan dia masuk ke daerah alveolus ini, dia sudah menjadi gepeng atau epitelnya sudah mulai squamous simplex. Seperti itu. Nah, untuk sel klara, meskipun sel klara itu memang dominan pada bronchiolus terminalis, akan tetapi bronchiolus respi ini juga memilikinya. Jadi sel klara itu apa sih? Jadi sel klara itu merupakan suatu sel yang silindris atau panjang, yang dimana puncaknya itu dia berbentuk ubah seperti ini. Nah, dimana di atasnya juga dia memiliki mikrofili halus dan juga pendek. Nah, ini di atasnya ada mikrofili, sini juga. Nah, dimana pada sel klara ini dia itu berfungsi apa sih? Jadi dia ini berfungsi seperti menghasilkan cairan yang mirip dengan surfaktan, yang mirip tapi bukan surfaktan. Nah, dimana fungsinya juga sama seperti surfaktan, yaitu berfungsi untuk menurunkan tegangan, tetapi pada bronchiolus, supaya nanti tidak kolaps seperti itu. Kita lanjut. Ductus alveolaris, yang merupakan masih bagian dari alveolus. Ductus berarti suatu saluran, dan dia akan menyalurkan udara sampai menuju ke alveolus, seperti itu. Nah, pada mukosa dari ductus alveolaris ini, dia masih kuboid simplex, atau bulat selapis. Nah, ini kita bisa lihat di sini pada mukosa dari ductus alveolarisnya.
Nah, lalu pada lamina proprianya, pada ductusnya ini, dia tuh memiliki suatu berkesempatan polos. Berkesempatan polos yang dimana pada semakin ke distal dari ductusnya itu nanti maka lama-kelamaan akan hilang untuk berkasnya itu nanti. Nah, lalu pada lamina propria, entah itu ductus ataupun pada alveolusnya, pada lamina propria itu dia memiliki dua serat. Nah, ini harus diingat-ingat, ada dua serat yang penting pada alveolus, yaitu ada serat elastik dan juga serat retikuler. Nah, apa sih gunanya itu? Jadi pada serat elastik ini, dia itu berfungsi supaya alveolus itu dia bisa mengempis secara pasif ketika kita ekspirasi. Atau kita kenal sebagai daya elastik recoil. Nah, untuk yang serat retikulernya itu, dia berfungsi untuk mencegah terjadinya overdistensi pada alveolus ketika kita ekspirasi. Nah, kalau terjadi overdistensi, apa yang terjadi? Yaitu akan merusak dari struktur dinding alveolusnya. Nah, seperti itu. Lalu kita lanjutkan untuk ke alveolus. Nah, di alveolus di sini, dia merupakan bangunan yang berbentuk seperti kamar-kamar kecil, dan dia memiliki fungsi sebagai pertukaran O2 dan CO2, entah udara dan juga darah. Nah, proses difusi. Nah, lalu pada alveolus ini dia memiliki epitel squamous simplex atau gepeng selapis. Nah, di mana pada alveolus ini antara satu alveolus dengan alveolus yang lain itu dipisahkan oleh septum yang kita kenal sebagai septum interalveolaris. Jadi di mana pada septumnya itu dia terisi oleh pembuluh darah kapiler. Ya, lalu kita lanjut. Nah, pada alveolus itu dia memiliki suatu sel. Ada dua sel, yaitu ada sel pneumosit tipe 1 dan juga pneumosit tipe 2. Nah, lalu juga adanya sel dari makrofag atau kita kenal dengan makrofag alveolus atau kita kenal sebagai sel DAS atau sel debu. Itu khusus pada alveolus ya, untuk sel DAS ini. Nah, lalu untuk yang pneumosit tipe 1 itu merupakan sel yang berbentuk gepeng atau squamous simplex di sini. Nah, dia memiliki epitel squamous simplex di sini, dan dia ini juga memiliki taut desmosom yang sangat kuat dan sangat erat yang bisa mengeratkan antar sel pneumosit 1 di sebelahnya. Nah, sehingga nanti tuh dia bisa mencegah kebocoran cairan ke dalam lumen alveolus. Seperti itu. Nah, lalu untuk yang pneumosit tipe 2 di sini, nah dia ini berfungsi, dia ini merupakan sel yang berbentuk kuboid atau bulat, dan dia ini biasanya terletaknya tuh 2-3 buah dan bergerombol pada persimpangan dari dinding dari septum interalveolaris. Nah, di mana sel tipe 2 yang ini, tipe 2 ini tuh dia berfungsi untuk menghasilkan cairan surfaktan. Jadi beda dengan yang sel kelar tadi. Kalau sel kelar dia menghasilkan yang mirip dengan surfaktan. Kalau yang sel tipe 2 ini atau pneumosit tipe 2 itu dia menghasilkan cairan surfaktan. Nah, fungsinya masih sama, di mana kita ketahui sendiri bahwa surfaktan itu dia berfungsi untuk menurunkan tegangan pada alveolus. Menurunkan tegangan pada alveolus. Nah, sehingga nanti alveolus itu masih bisa untuk berkembang ketika kita inspirasi sesaat setelah terjadinya proses setelah alveolus itu mengempis ketika ekspirasi. Nah, lalu kalau misalnya tidak ada surfaktan, maka nanti alveolus itu nanti akan kolaps ketika kita ekspirasi. Nah, dan pastinya nanti akan dibutuhkan usaha yang sangat keras untuk mengembangkannya ketika kita inspirasi. Jadi peran surfaktan itu sangat penting sekali pada alveolus. Nah, setelah itu untuk yang sel DAS-nya sendiri di sini, dia ini merupakan sel yang makrofag yang besar, dan dia ini letaknya biasanya ada di pinggir-pinggir, dan dia memiliki sitoplasma dengan adanya titik-titik karbon dan juga ada sel DAS-nya. Maksudnya ada juga debunya di dalamnya. Nah, di mana pada sel DAS ini dia tuh berfungsi untuk apa? Yaitu untuk memfagosit
memfagosit atau membunuh seperti partikel-partikel asing dan juga debu yang masuk bersamaan ketika kita menghirup udara sampai ke alveolus. Nah, ini kita bisa lihat juga gambaran histologinya. Untuk yang tipe 1, ini ada berupa sel gepeng di sini. Untuk yang tipe 2-nya, dia ini kuboid, bulat, ada di persimpangan-persimpangan. Lalu untuk yang sel dasnya atau makrofagnya, itu buat yang sangat besar, melebihi dari yang tipe 2, dan ada di pinggir-pinggir. Nah, seperti itu. Lalu kita lanjut, yang terakhir ada blood-air barrier. Apa sih itu? Jadi, udara pada alveolus itu dipisahkan dengan darah, itu adalah satu septum, yang kita kenal sebagai blood-air barrier. Nah, di mana blood-air barrier ini dia memiliki 4 komponen, yaitu ada sel pneumosit tipe 1, ada lamina basalis dari alveolus, lalu ada lamina basalis dari kapiler udara alveolus, atau kita bisa sebut sebagai penyatuan atau fusi membran basal epitel alveolus dan juga endotel kapiler. Dan yang terakhir ada sel endotel kapiler. Nah, di mana blood-air barrier ini dia itu berfungsi untuk apa? Yaitu untuk terjadinya pertukaran O2 dari alveolus menuju ke darah maupun CO2 dari darah ke alveolus secara proses difusi. Seperti itu. Ya, cukup untuk pemaparan materinya. Kita bisa lanjut untuk ke materi histologi guide untuk melihat secara preparat secara jelasnya. Kita buka yang paru-paru. Ya, di sini untuk kelas ke bawah berarti kita mulai dari bronchus respiratory. Nah, di sini kita bisa melihat untuk bronchus respiratorisnya, dia ini memiliki celah atau kita sebut sebagai alveolar opening. Mukosanya memiliki epitel kuboid simplex atau bulat selapis. Dengan adanya kita perjelas lagi. Nah, ini kita bisa lihat gambaran dari sel epitelnya di sini, dia bulat dan juga selapis. Nah, lalu juga adanya sel clara. Ini sel clara yang dia itu bentuknya panjang atau silindris dan berbentuk kubah pada bagian atasnya. Di atas juga ada mikrofilinya. Sini. Nah, lalu kita lihat di sini untuk smooth muscle-nya atau otot polos yang mengelilingi dari bronchus respiratorius. Nah, ini kita bisa untuk otot polosnya di sini yang melingkari dari bronchus respiratorius. Nanti ketika sampai pada ductus alveolaris, berkas otot polosnya ini dia mulai menghilang secara kontinu. Lalu kita lanjut untuk melihat ductus alveolarisnya. Nah, ini bisa kita lihat ductus alveolarisnya di sini. Kita perbesar. Di sini dia masih memiliki epitel kuboid simplex atau bulat selapis, dan juga ada berkas otot polosnya. Ya, yang nantinya dia ductus ini nanti akan menyalurkan udara masuk ke dalam alveolus seperti itu. Lalu kita lihat untuk saccus alveolaris. Ya, jadi alveolus itu kan dia memiliki bentuk seperti kantung-kantung kecil. Nah, kalau saccus alveolaris ini dia kantung yang besar. Nah, dan dia juga sama sebenarnya, tapi cuma beda ukuran saja untuk saccus alveolarisnya itu. Lalu kita lanjut ke alveoli di sini yang lebih kecil lagi. Alveoli merupakan kantong kecil di sini, epitel squamous simplex atau gepeng selapis. Ini kita bisa lihat di gepeng-gepengnya adalah bentuknya berupa gepeng-gepeng untuk epitelnya. Lalu kita juga bisa lihat untuk sel pada alveolusnya tadi.
Terdapat sel penemusi tipe 1 juga tipe 2. Nah, untuk yang tipe 1 tadi dia berbentuk apa? Yaitu adalah berbentuk gepeng atau squamous ya. Nah, ini merupakan sel-sel yang penemusi tipe 1. Nah, untuk yang tipe 2 dia memiliki bentuk yang sedikit lebih besar dari yang tipe 1 atau bentuknya kuboid. Nah, dia biasanya letaknya di persimpangan-persimpangan pada septum interalveolaris. Seperti ini. Nah, lalu kita lihat untuk sel das-nya pada alveolus. Nah, sel das tadi merupakan sel yang paling besar. Nah, ini ya, ini sel das-nya di sini yang dia tuh memiliki bentuk yang beda sendiri dengan sel di sekitarnya. Paling besar dan berfungsi untuk memfagosit dari kotoran-kotoran yang masuk sampai ke alveolus. Kita lihat lagi. Nah, ini ya, dia yang paling besar dan beda sendiri dengan sel sekitarnya. Ya, ini adalah sel das-nya di sini. Ya, saya rasa cukup untuk pemaparan materi saya untuk leksi bawahnya. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat adik-adik sekalian. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Imania, selaku asisten histologi angkatan 2019. Di sini saya diamanai untuk menerangkan dari materi respirasi atas. Nah, untuk sistem respirasi sendiri ada dua, yaitu sistem respirasi atas dan juga sistem respirasi bawah. Di mana sistem respirasi atas disebut juga sebagai pars konduksi, sedangkan sistem respirasi bawah disebut juga pars respirasi. Nah, untuk sistem respirasi bagian atas disebut sebagai pars konduksi, dia berfungsi untuk menghangatkan dari udara, kemudian juga menyaring debu atau partikel-partikel yang masuk, dan juga meneruskan dari udara itu masuk hingga ke paru-paru. Nah, untuk sistem pars konduksi sendiri terdiri dari hidung, kemudian ada epiglotis, kemudian ada laring, kemudian ada trakea, kemudian ada bronkus, dan yang terakhir yaitu bronchiolus terminalis. Nah, untuk yang pertama, nanti kita akan masuk ke bagian hidung atau disebut juga nasal. Saya izin untuk share screen untuk melihat materinya dari histologi guide. Nah, di sini kita bisa melihat adanya preparat dari nasal atau dari hidung. Untuk hidung sendiri sebagai pintu masuk. Pertama, ketika udara itu masuk dan juga fungsi dari hidung itu sendiri untuk menghangatkan udara dan juga menyaring dari partikel-partikel debu. Kemudian kita masuk ke nasal cavity. Nah, untuk yang pertama yaitu nasal cavity, di sini kita bisa melihat untuk epitelnya yaitu epitel respirasi. Nah, untuk epitel respiratori, apa sih epitel respiratori? Epitel respiratori adalah epitel kolumnar pseudokompleks bersilia dan juga bersel goblet. Nah, di sini kita bisa melihat adanya sel-sel silindris atau disebut juga kolumner, kemudian dia berbentuk seperti bertumpuk, padahal dia hanya tersusun satu lapis atau disebut juga sebagai pseudokompleks karena dia semu. Kemudian kita bisa melihat di sini adanya silia. Nah, kemudian juga kita bisa melihat adanya sel goblet di sini. Untuk sel goblet itu sendiri berfungsi untuk mensekresi dari mukus. Kemudian kita lanjut ke nasal konka. Nah, untuk nasal konka itu sendiri sebagian besar yaitu strukturnya dari tulang. Nah, untuk struktur tulang itu sendiri kita bisa melihat secara perbesaran kuat. Untuk perbesaran kuat, di sini kita bisa melihat adanya osteosit, yaitu sel-sel punca dari tulang atau sel-sel dari tulang. Ini yang
terpulas lebih gelap. Nah, di sini ini adalah tulang. Kemudian kita di nasal cavity juga bisa melihat adanya kelenjar seromukus. Nah, kelenjar seromukus untuk kelenjar serus itu sendiri adalah kelenjar yang terwarnai lebih gelap, sedangkan kelenjar mukus yaitu terwarnai lebih pucat. Kemudian kita lanjut ke nasal faring. Nah, untuk nasal faring sendiri di sini kita bisa melihat adanya nasal faring. Kemudian untuk palatumnya, untuk palatum sendiri nanti dibagi palatum durum dan juga palatum mol. Kemudian kita bisa melihat di sini adanya epitel. Epitelnya di sini adalah epitel squamous kompleks non keratin, di mana untuk bagian apikalnya atau bagian paling atasnya berbentuk squamous. Kemudian semakin ke membrana basalis dia berbentuk kuboid atau lebih bulat. Kemudian kita lanjut ke preparat yang kedua yaitu epiglotis. Nah, untuk epiglotis sendiri dia dibagi menjadi dua, yaitu bagian anterior dan juga bagian posterior. Di mana bagian anterior yaitu menghadap langsung ke lidah atau disebut sebagai lingual. Untuk bagian posterior sendiri menghadap langsung ke daerah laring atau disebut sebagai paringeal. Nah, untuk yang bagian anterior terlebih dahulu, di sini kita bisa melihat nantinya ada epitel squamous kompleks non keratin. Nah, ini epitel squamous kompleks non keratin karena dia berbentuk pipih. Kemudian dia semakin ke membrana basalis dia berbentuk kuboid. Kemudian untuk bagian posteriornya di sini kita bisa melihat nantinya ada dari bagian epitelnya, dia peralihan dari epitel squamous kompleks non keratin, di sini epitel squamous kompleks non keratin, kemudian ada zona transisi, di mana dari epitel squamous kompleks non keratin bagian depan sana ke epitel respiratori atau disebut sebagai epitel kolumner pseudokompleks bersilia dan juga bersel goblet. Nah, mana sih silianya? Di sini kita bisa melihat adanya silia-silia. Kemudian di sini untuk intinya yaitu berbentuk silindris atau disebut kolumner. Kemudian kita bisa melihat adanya sel goblet yang terwarnai pucat. Kemudian dia berfungsi untuk mensekresi dari mukus. Kemudian kita bisa melihat dari epiglotis itu sendiri ada lamina propria, di mana kita tahu untuk letak lamina propria sendiri yaitu berada persis di bawah membrana basalis. Di sini membrana basalis, kemudian di sini lamina propria kita nanti bisa menemukan adanya kelenjar. Untuk kelenjarnya sendiri yaitu kelenjar seromukus. Untuk kelenjar seromukus, untuk kelenjar seros yaitu yang terwarnai lebih gelap. Untuk kelenjar seros terwarnai lebih gelap. Ini untuk kelenjar mukus dia terwarnai lebih pucat. Nah, ini lebih pucat. Kemudian kita lanjut. Di sini adanya ductus, yaitu yang mengalirkan dari sekretnya yang dihasilkan oleh kelenjar seromukus. Ini ductusnya. Kemudian yang paling menonjol dari bagian epiglotis yaitu adanya kartilago elastin. Nah, kartilago elastin di sini kita bisa melihat ketika kita menggunakan perbesaran yang paling kuat, kita perbesar lebih kuat lagi di sini, nantinya kita bisa melihat adanya serat-serat elastin. Nah, serat-serat elastin yaitu yang terwarnai lebih ungu. Ini serat-serat elastin, kemudian ini adalah matriksnya. Nah, ini adalah kondrosit. Kondrosit-kondrositnya yaitu berjejer dan tidak beraturan. Kondrosit yaitu sel dari kartilago itu sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya, dengan pewarnaan Verhoef, kita bisa melihat adanya kartilagoelastin. Nah, untuk serat elastinnya dengan pewarnaan Verhoef lebih jelas ketika kita perbesar. Nah, di sini kita bisa melihat adanya serat-serat elastin. Di sini, nah ini yang terwarnai lebih coklat atau lebih hitam yaitu disebut sebagai serat elastin. Kemudian kita lanjut ke bagian laring. Nah, untuk bagian laring sendiri yaitu Nah, di sini untuk laring itu sendiri dia terbagi menjadi dua bagian, yaitu plika vokalis
palsu di sini, plika vokalis palsu dan juga plika vokalis sejati. Nah, untuk plika vokalis palsu di bagian sini kita bisa menemukan adanya epitel kolumner pseudokompleks bersilia dan juga bersel goblet. Ini epitel kolumner pseudokompleks bersilia dan juga bersel goblet. Kemudian kita bisa melihat adanya sel goblet di sini. Untuk perbesarannya, nah ini adalah sel goblet yang dia menghasilkan dari mukus, kemudian di sini ada membrana basalis atau membrana basement. Kemudian di plika vokalis palsu kita juga bisa menemukan adanya kelenjar seromukus, di mana kembali lagi untuk kelenjar seros dia terwarnai lebih pucat, maksud saya lebih gelap. Untuk kelenjar mukus dia terwarnai lebih pucat. Kemudian ada bagian pharyngeal ventricle, yaitu batas antara plika vokalis palsu dan juga plika vokalis sejati. Kemudian kita ke plika vokalis sejati, di mana kita bisa menemukan adanya vokal ligamen. Untuk vokal ligamen di sini, nah ini plika vokal ligamen. Kemudian untuk epitelnya kita bisa menemukan di sini adalah epitel squamous kompleks non-keratin. Namun semakin ke bawah, nanti epitelnya yaitu berubah menjadi epitel respiratori, di mana epitel kolumner pseudokompleks bersilia dan juga bersel goblet. Kemudian kita bisa melihat yang paling khas di sini adanya dari vokalis muscle atau dari otot-otot vokal, musculus vokalis yang membantu dari pengeluaran pita suara. Kemudian kita juga bisa melihat adanya kelenjar seromukus, di mana kelenjar seros itu yang terwarnai lebih gelap, kelenjar mukus dia terwarnai lebih pucat atau lebih terang. Kemudian kita lanjut setelah laring, kita lanjut ke bagian trakea. Nah, untuk trakea sendiri, di sini kita bisa melihat untuk trakea bentuknya itu paling khas karena dia berbentuk seperti cincin atau berbentuk seperti huruf C. Nah, di sini kartilagunya dia berbentuk C. Kemudian ketika kita perbesar dengan perbesaran kuat, kita akan melihat dari epitel respiratori, di mana epitel respiratori adalah epitel kolumner, pseudokompleks bersilia dan juga bersel goblet. Nah, kemudian ini juga nanti kita bisa menemukan adanya membrana basement. Kemudian kita lanjut ke lamina propria. Nah, di sini kita bisa menemukan adanya lamina propria, di mana kita bisa menemukan adanya kelenjar seromukus. Nah, untuk kelenjar seros yang terwarnai lebih gelap, untuk kelenjar mukus yang terwarnai lebih pucat. Kemudian ada kartilago. Untuk kartilago dari trakea berbeda dengan kartilago epiglotis. Untuk kartilago trakea yaitu kartilago hialin. Di sini kita bisa menemukan kartilago hialin. Untuk membedakannya, untuk kartilago hialin kita tidak akan menemukan seperti serat-serat atau benang. Di sini pure dari kartilago hialin terwarnai lebih polos dibanding dengan kartilago elastin. Kemudian kondrositnya lebih teratur dan juga satu di tengah atau dua berjejer seperti itu. Kemudian ada yang paling khas juga adalah musculus trachealis. Nah, untuk musculus trachealis itu sendiri yaitu dari otot polos. Di sini kita bisa melihat adanya jaringan-jaringan otot polos. Kemudian kita lanjut ke bagian preparat yang terakhir, yaitu bagian preparat dari kita masuk ke bagian bronkus. Nah, untuk bronkus sendiri yaitu yang masuk pas konduksi, yaitu bronkus dan juga bronchiolus terminalis. Nah, untuk di sini untuk bronkusnya tidak bisa terlihat dengan perbesaran. Kita lanjut langsung ke bronchiolus terminalis. Nah, untuk bronchiolus terminalis kita di sini bisa melihat, nah ini bronchiolus terminalis maksud saya, epitelnya adalah dia berubah menjadi kuboid, epitel kuboid simplex. Jadi semakin ke dalam, epitelnya tidak lagi epitel
epitel kolumner pseudokompleks bersilia dan juga bersel goblet, tetapi berubah menjadi epitel kuboid simplex. Nah, ini epitel kuboid simplex. Kemudian, untuk bronchiolus terminalis, yaitu kita bisa menemukan ciri khas, yaitu ditemukan sel clara, di mana sel clara itu sendiri. Nah, untuk sel clara itu sendiri, dia berfungsi untuk apa sih? Sel clara berfungsi untuk menghasilkan cairan mirip surfaktan, yang mana untuk mencegah adanya kolaps yang terjadi di bagian bronchiolus. Kemudian di sini juga di bagian bronchiolus kita masih menemukan adanya smooth muscle atau dari otot-otot halus seperti itu atau otot polos. Nah, sekian dari saya untuk pemaparan materi dari respirasi atas, sistem respirasi atas yang terdiri dari pas konduksi, dari nasal, kemudian ada epiglotis, ada laring, ada trakea, ada esofagus, ada bronkus, dan juga yang terakhir yaitu bronchiolus terminalis. Di mana semakin ke dalam nanti untuk epitelnya yaitu berubah menjadi epitel kuboid yang sebelumnya yaitu dari epitel kolumner pseudokompleks bersilia dan juga bersel goblet. Mungkin cukup dari saya. Bila ada salah, saya mohon maaf. Semoga ilmunya bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Terima kasih sudah mendengarkan dan juga sudah berusaha untuk memahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Alia Zaratul Anas. Saya adalah asisten laboratorium histologi angkatan 2019. Jadi pada sore ini kita akan membahas ya mengenai kardiorespi dan limfatik. Tapi yang akan saya bahas adalah jantungnya saja atau kardionya saja, karena untuk vaskuler yang meliputi vena dan arteri, lalu kapiler, lalu ada pembuluh limfatik serta respi akan dibahas oleh rekan saya yang lainnya. Oke, ngomong-ngomong nih mengenai jantung ya. Jantung ini tuh merupakan salah satu organ ya di tubuh kita ya. Tahu kan ya pasti ya yang berdetak itu apa sih? Jantung gitu kan. Dan jantung ini tuh terletak di mediastinum, di kapung toraks ya. Yang dimana dia tuh nanti tuh dilindungi ataupun dilingkupi gitu ya oleh sternum dan costa. Nah, ini mungkin nanti dibahas lebih ya di lab anatomi. Dan saya akan membahas histologinya. Jadi jantung ini memiliki suatu lapisan pelindung atau pembungkus yang biasa disebut perikardium gitu. Nah, perikardium ini fungsinya apa sih sebenarnya? Perikardium ini fungsinya banyak gitu. Salah satunya adalah untuk melindungi jantungnya sendiri terutama dan memastikan bahwa jantung ini tetap berada di letak anatomisnya. Nah, jadi ini adalah preparat ya yang secara skematis ya merupakan lapisan pembungkus serta dinding pada otot jantung gitu. Nah, yang pertama itu adalah perikardiumnya sendiri. Perikardiumnya sendiri itu ada dua jenis, ada fibrous layer yang di bagian luar serta ada yang bagian dalam ya atau serous. Nah, nanti serous sendiri ya dia itu ada dibagi jadi dua, ada yang parietal dan ada yang bagian viscera. Nah, kita bahas yang perikardium yang fibrosa terlebih dahulu yang di bagian luar. Nah, perikardium fibrosa ini itu merupakan perikardium ya, yang dia ini susunannya itu kuat gitu, kurang elastin dan tersusun atas jaringan padat yang irregular. Fungsinya apa sih? Nah, kalau yang kita tahu kalau dia itu kuat berarti dia pelindung kan yang pertama. Lalu yang kedua dia karena kurang elastis berarti dia itu mencegah dari overstretching jantung yang berlebihan ketika jantungnya ini berkontraksi. Lalu yang ketiga adalah dia memastikan bahwa jantung ini tetap berada di letak anatomisnya ketika dia berkontraksi. Kita tahu kalau jantung itu kan kontraksinya tuh kuat banget gitu kan. Adik-adik juga pasti udah belajar kan di bagian yang waktu jaringan dasar kita belajar taut-taut gitu kan. Salah satunya ada desmosom. Yang dimana desmosom ini tuh merupakan taut yang ada di otot jantung. Karena dia tuh kuat banget kontraksinya, makanya dia butuh pelindung yang kuat agar tetap berada di letak anatomisnya dan dia juga butuh perekat yang kuat gitu yang desmosom. Nanti kita bahas di belakang lagi gitu.
Nah, ini adalah yang fibrous layer-nya ya. Ini adalah fibrous layer. Yang selanjutnya yang di bagian dalam tuh ada serous layer. Yang dimana serous layer ini tuh ada dua. Ada yang lamina parietal, serta ada yang lamina visceral. Nah, lamina parietal ini adalah yang saya telusuri. Ini adalah lamina parietal. Sedangkan yang ini adalah lamina yang visceral. Ya, yang parietal ini dia ini melekat langsung pada dinding yang fibrous layer. Sedangkan yang viscera ini dia melekat langsung pada miokardium. Miokardium itu adalah otot jantungnya, seperti itu. Nah, di antara perikardium yang parietal serta perikardium yang viscera, ini ada yang namanya kavitas perikardii. Nah, kavitas perikardii ini itu nanti akan diisi oleh yang namanya cairan perikardium. Nah, asal-usul cairan perikardium dari mana? Nah, nanti akan saya bahas. Gitu. Jadi yang pertama adalah saya membahas terlebih dahulu ya mengenai ciri-ciri dari perikardium yang serous ini. Nah, ada dua lapisan, yang lamina parietal serta lamina viscera, yang dimana secara umum dia ini itu tersusun epitelnya itu atas epitel squamous yang simplex. Kalau simplex berarti cuma satu lapis, squamous itu gepeng. Berarti nanti misalkan kita lihat preparat ya, kalau yang ditunjuk itu nanti ada gepeng, satu lapis aja. Nah, itu tuh namanya epitel squamous simplex, yang biasa disebut dengan mesotel kalau yang berada di perikardium. Nah, mesotel ini nanti yang bakalan ngasilin dari cairan perikardium gitu. Jadi cairan perikardium itu asal-usulnya dari mesotel. Mesotel ini yang bakal ngasilin. Dan nanti mesotelnya itu bakalan ngasilin cairan perikardium dan nanti bakalan mengisi dari kavitas perikardiinya ini adik-adik. Nah, kalau misalkan dia udah terisi di sini, kalian tanya nggak? Pasti kalian mikirkan fungsinya apa sih si cairan ini? Nah, fungsi dari cairannya ini itu sebagai pelumas, gitu. Jadi dia mencegah gesekan yang berlebihan ketika otot jantungnya ini berkontraksi. Dianalogikan aja kayak gini. Semisalkan oli ya, kalau misalkan di kendaraan ya gitu, misalkan olinya kurang, otomatis dia bakal lebih susah kan buat bergerak. Nah, itu tuh sama juga kasusnya kayak ini. Makanya dia tuh mencegah dari gesekan yang berlebihan ketika otot jantung ini berkontraksi gitu. Nah, si perikardium serosa ini, dia ini tuh tersusun atas jaringan ikrat fibroelastin. Nah, di mana nanti secara histologi yang benar-benar kita lihat preparatnya secara langsung, kita bisa menemukan dari pembuluh darah, kita juga bisa menemukan dari saraf, gitu. Kita juga bisa menemukan dari jaringan adiposa. Nah, selanjutnya ini kalau yang ini adalah lapisan dinding jantung. Oke, ingat ya, kalau yang sampai ini itu adalah lapisan pembungkusnya, sedangkan ini adalah lapisan dinding jantung. Nah, lapisan dinding jantung ini ada tiga adik-adik. Ada yang epikardium, ada yang miokardium, dan endokardium. Nah, jadi perikardium visceral dari perikardium serosa itu adalah epikardium pada lapisan dinding jantung. Jadi nama lainnya itu adalah epikardium. Perikardium visceral ini nama lainnya adalah epikardium. Nah, yang dimana ciri-ciri ya dari epikardium ini, yang pertama tadi juga udah disebutkan bahwa dia epitelnya squamous simplex atau yang biasa kita sebut sebagai mesotel. Lalu yang kedua, nah dia ini itu nempel langsung ya pada miokardium, bisa dilihat dia langsung nempel ke miokardiumnya. Nah, di mana dia ini memiliki pembuluh darah, biasanya ada pembuluh darah di sini. Yang tadi sudah saya sebutkan kan bahwa dia tersusun atas jaringan fibroelastik yang biasanya tuh terdapat pembuluh darah di situ juga. Nah, pembuluh darahnya ini juga berfungsi untuk mensuplai dari jantungnya, dari miokardiumnya ini gitu. Contohnya itu adalah seperti arteri koronaria. Nah, dia tuh bisa terletak di bagian perikardium yang serosa bagian visceral ini atau biasa kita sebut sebagai epikardium. Nah, dia tuh juga biasa kita temukan tadi dari pembuluh darah, dari saraf serta dari adiposa. Nah, selanjutnya kita move ke yang miokardium. Nah, miokardium ini merupakan otot jantungnya itu sendiri yang dimana dia menyusun bagian paling banyak dari lapisan dinding jantung, sekitar 95%-nya. Nah, si bagian miokardiumnya ini, dia ini juga memiliki sel fibroblast dan sel kolagen yang fungsinya untuk mendukung dari kekuatan kontraktilitas pada otot jantungnya. Nah, kalau sudah kita tahu kan, kalau struktur tubuh kita itu paling kecil itu susun atas sel-sel gitu kan, unit kecil di tubuh. Nah, sel-selnya itu juga nyusun dari bagian miokardium ini yang disebut sebagai sel-sel otot jantung. Nah, sel-sel otot jantung ini tuh ada 3. Yang pertama itu adalah kardiomiosit kontraktil. Seperti yang kita tahu, kalau kontraktil itu berarti kontraksi, berkontraksi. Berarti fungsinya adalah untuk melakukan kontraksi pada otot jantung.
Lalu yang kedua itu adalah kardiomyosit neuroendokrin. Nah, fungsinya karena neuroendokrin berarti dia menghasilkan suatu hormon yang biasa kita sebut sebagai ANF atau atrial neural factor, ya, yang dimana neurotic factor, yang dimana dia tuh fungsinya adalah dikeluarkan ketika jantungnya ini itu terlalu tegang gitu. Jadi ketika jantung teregang, yang biasanya terjadi di saat overload dari cairan, dia tuh bakal mengeluarkan dari ANF-nya ini. Nah, ANF-nya ini tuh dikeluarkan fungsinya untuk apa? Untuk biar dia tidak terlalu tegang, biar dia tidak overstretching, dan akhirnya kembali ke kondisi fisiologisnya. Gitu. Lalu yang ketiga itu ada yang namanya kardiomyosit yang bagian nodus. Jadi kardiomyosit nodus. Nah, kalau nodus ini berarti dia itu fungsinya tuh untuk mencetuskan suatu aliran listrik yang akan menyebabkan jantungnya ini berkontraksi. Jadi tadi ada tiga ya, kardiomyosit kontraktil, yang berarti dia untuk berkontraksi. Lalu yang kedua kardiomyosit neuroendokrin, berarti dia mengeluarkan hormon yaitu ANV, yang dimana hormonnya ini keluar ketika otot jantungnya itu teregang, yang terlegangnya terlalu, apalagi ketika dia overload cairan. Dan yang ketiga adalah kardiomyosit yang nodus, berarti dia mencetuskan suatu aliran listrik untuk memulai dari kontraksi jantungnya. Di mana nodusnya itu ada dua, ada nodus SA, AV, kemudian juga ada yang nanti namanya serat Purkinje juga, itu juga bisa sebagai konduktor listrik juga di jantung ketika nodus-nodus lainnya tidak berfungsi secara fisiologis. Seperti itu. Nah, yang terakhir di bagian dalam ini itu adalah lapisan yang endokardium. Berarti endokardium itu yang di bagian paling luar, paling dalam, yang dia dekat dengan lumen, yang dia itu langsung bersinggungan dengan darah-darah yang berada di jantung, kayak gitu. Nah, endokardium ini juga lapisannya itu epitel squamous simplex yang sangat licin dan halus. Gunanya apa sih licin dan halusnya ini? Agar ketika darahnya nempel, dia tidak menggumpal. Kita analogikan, ketika kalian meneteskan air ya di lantai yang permukaannya licin dan halus, otomatis airnya itu lebih gampang untuk mengalir gitu kan. Beda lagi kalau kalian netesin airnya di tanah liat ataupun tanah yang basah kayak gitu, otomatis dia bakal menggumpal dulu kan dengan pasir-pasirnya gitu kan, dan dia tidak semudah dan tidak segampang itu untuk mengalir gitu. Makanya kita butuh tuh yang biar buat mempermudah, makanya kita butuh yang licin dan halus dari permukaan epitelnya itu gitu. Nah, dan nanti di bagian endotel itu di bawahnya ada yang subendotel dan nanti ada yang subendokardium. Nah, sekarang kita akan menuju ke preparat histologi guide untuk lebih memberikan pemahaman. Nah, ya, ini adalah preparat dari cardiac muscle, ini yang ada di ventricle. Kita buka. Nah, ini adalah ventricle kiri, ini adalah ventricle kanan. Kenapa sih yang kiri ini lebih tebal? Nah, kan karena kita tahu kalau ventricle kiri ini memompa darahnya ke seluruh tubuh, kan otomatis kerjanya bisa lebih berat gitu daripada yang di ventricle kanan. Nah, kita akan melihat ya. Nah, ini adalah cross section ya dari otot jantung. Ini adalah intinya. Kalau ini adalah longitudinal section. Nah, sekarang kita bahas aja langsung mengenai ciri-ciri dari otot jantung. Nah, kita udah belajar kan kemarin mengenai ciri-ciri 3 ya. Udah kita bandingin juga otot rangka, otot polos, sama otot jantung. Nah, kita bakalan lebih berkonsentrasi ke otot jantung di pembahasan kali ini. Nah, ini kita lihat ya secara longitudinal section atau pemotongan secara longitudinal. Nah, otot jantung ini memiliki ciri-ciri yang membedakan dia juga dengan otot-otot yang lainnya. Nah, ciri-ciri yang pertama ini adalah dia ini tetap bercabang. Ya, bercabang. Nah, kan ini dia nggak cuma satu lurusan aja, dia cabang kemana-mana. Ini dia bercabang, ya. Nah, dia tuh juga memiliki 1 atau 2 inti di tengah. Nah, ini adalah nukleinya. Nah, ini adalah nukleusnya. 1 atau 2 di tengah. Nah, dia ini juga memiliki banyak sekali mitokondria. Alasannya apa sih dia memiliki banyak sekali mitokondria? Jadi otot jantung ini salah satu otot yang kerjanya memang lebih keras daripada yang lainnya.
otomatis kalau kamu kerja lebih keras, kamu butuh energi dan pasokannya lebih banyak juga kan. Nah, makanya itu mitokondria di otot jantung itu lebih banyak, karena mitokondrianya ini akan menghasilkan ATP dan energi yang bakalan digunakan oleh otot jantungnya ini untuk berkontraksi. Jadi ciri yang pertama dia bercabang ya, yang kedua dia memiliki satu atau dua inti di tengah, yang ketiga dia ini memiliki banyak mitokondria jika dia bandingkan dengan otot-otot yang lainnya. Terusan dia ini juga memiliki sarkoplasma, yang dimana sarkoplasmanya ini mengandung suatu fosfolamban, yang dimana ini tuh merupakan suatu protein yang akan dikeluarkan ketika protein transfer spesifik yang dikeluarkan untuk kontrol dari ritme dan diuptake ion pada saat dia ini proses sistolik dan proses diastolik gitu. Nah, ciri khas otot jantung ya yang memiliki apa? Diskus intercalaris. Nah, ini adalah diskus intercalaris ya. Ini diskus intercalaris, ini diskus intercalaris ya. Dan di mana diskus intercalaris ini ya, dia ini tuh memiliki dua komponen. Ada komponen yang transversal dan ada komponen yang longitudinal. Nah, komponen yang transversal ini adalah komponen yang transversal yang di mana dia ini tuh merupakan ikatan otot jantung ya, ikatan otot jantung yang bersebelahan. Jadi ikat satu otot jantung yang sebelah kanan dengan satu ikat jantung yang di sebelah kiri, yang dimana dia ini itu menghubungkan otot jantung dengan otot yang lainnya ketika dia itu nanti berkontraksi. Jadi dihubungkan biar tidak lepas seperti itu. Makanya dia tuh nanti kalau yang secara transversal ataupun yang secara end to end ya, dia tuh bakalan dihubungkan oleh desmosom dan fascia adheran. Nah, sedangkan untuk yang side to side berarti yang sebelah-sebelah, nah ini ada kosong-kosong gini kan, berarti sebelahan-sebelahan. Nah, ini itu secara yang longitudinal, secara side to side, di mana dia tuh nanti dihubungkan oleh yang namanya gap junction. Jadi ulangi ya, ada yang secara transversal atau end to end yang dihubungkan dengan desmosom dan fascia adheran, yang fungsinya intinya ini untuk merekatkan otot jantung satu dengan otot jantung yang lainnya. Jadi ketika dia berkontraksi dia tidak akan lepas. Jadi harus benar-benar diikat kuat. Sedangkan untuk yang side to side dia itu dihubungkan dengan yang namanya gap junction. Kita tahu kan kalau gap junction ini fungsinya untuk apa? Untuk mengkoordinasikan suatu gerakan gitu kan. Dan dia itu juga untuk mempercepat dari perjalanan ion, diuptake ion untuk apa? Untuk memulai dari kontraksi otot jantungnya gitu. Makanya dia butuh celah di sini buat perjalanan ionnya. Jadi intinya ini fungsinya untuk merekatkan biar dia tidak lepas saat berkontraksi, sedangkan yang side to side ini tuh fungsinya untuk mempercepat perjalanan ion, untuk mempercepat juga dari proses kontraksi pada otot jantungnya. Nah, selanjutnya otot jantung ini dia ini memiliki yang namanya konduktor gitu ya. Yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, ada nodus-nodus seperti itu. Nah, konduktor otot jantung ini ada 3. Yang pertama itu ada nodus SA, yang dimana ini merupakan pacemaker yang utama ya, yang dimana dia tuh ciri-cirinya, tapi maaf tidak ada di preparat, jadi tidak bisa saya tunjukkan. Nah, ciri-cirinya ini, dia ini memiliki miokardium, sel-sel otot jantung gitu ya, dan diskus intercalaris yang lebih sedikit, maaf, miofibril dan diskus intercalaris yang lebih sedikit. Lalu yang kedua dia nanti ada yang namanya nodus AV, dan yang terakhir ada yang namanya serat Purkinje, yang dimana serat Purkinje ini dia merupakan sistem konduktorium jantung, sebenarnya bukan konduktorium utama ya, dia bisa berjalan ketika jantung yang lainnya seperti konduktorium yang lainnya tidak bisa berjalan secara fungsionalnya, secara fisiologisnya. Ya, sebentar. Ya, ini mungkin saya mau memperlihatkan terlebih dahulu dari lapisan otot jantung. Nah, ini ada endokardium adik-adik ya. Ini ada endokardium. Nih, endokardium. Yang tadi sudah saya jelaskan bahwa dia epitelnya adalah squamous simplex yang halus dan licin, yang fungsinya biar tidak terjadi penggumpalan pada darah ketika dia menempel di sini gitu. Lalu yang kedua dia ada miokardium. Nah, ini miokardium ya. Berarti dia ini adalah otot jantungnya gitu ya. Miokardium otot jantungnya. Dan yang di sini adalah epikardium. Yang ada mesotel ya. Ini ada miokardiumnya.
Epikardium, maaf nih ada epikardium. Nah, epikardium ini tadi dijelaskan bahwa dia memiliki struktur yang tersusun atas jaringan fibroelastika. Nah, kita bisa lihat juga nih adanya jaringan adiposa gini adik-adik. Nah, saya lihatkan preparat yang lebih jelas ya. Agar bisa saya lihatkan subendokardiumnya. Nah, ini ada endokardium. Nah, ini adalah endokardium adik-adik. Ya, ini adalah endokardium. Nah, kita lihat di bagian dalamnya ada namanya endotelium. Nah, jadi nanti endoteliumnya ini, dia itu bakalan berlangsung ataupun berlanjut menjadi tunika intima pada pembuluh darah ketika dia keluar dari jantung. Lalu yang kedua, dia ada subendotelium, yang dimana ini adalah subendotelium ya, yang biasanya ini tersusun atas jaringan ikat kolagen sama elastin. Kalau kolagen kan yang pink-pink gini kan, sedangkan elastin ini yang kayak ular-ular warnanya agak ungu-ungu. Nah, ini elastin. Lalu ada subendokardium. Nah, subendokardium ini ya tersusun atas, nih ada jaringan adiposanya ya, jaringan ikat longgar gitu. Dan selanjutnya ya, saya carikan preparat, saya menunjukkan serat Purkinje. Nah, jadi oke, kita bakal bahas sistem konduktorium jantung ya. Nah, serat Purkinje ini, ini adalah serat Purkinje yang merupakan salah satu sistem konduktorium jantung yang berjalan ketika jantung tersebut, sistem konduktorium yang lainnya itu sedang bermasalah dan tidak berjalan secara fisiologis. Yang dimana dia tuh bisa mencetuskan sekitar 15-40 kali per menit dari kelistrikan jantungnya. Nah, kita bisa lihat ini adalah serat Purkinje. Ya, adik-adik. Nah, ini adalah miokardium. Ya, mirip nggak? Ya, kita kecilkan dulu deh. Mirip gak? Mirip kan? Sama-sama bentuk-bentuk otot kan? Tapi kalian pasti bisa lihat perbedaannya banget kan? Kalau ini lebih terang. Ini lebih terpulas merah. Kenapa sih kok bisa kayak gitu? Nah, jadi ada beberapa alasan yang bisa membuat kenapa gambaran histologis serat Purkinje warnanya lebih pucat. Nah, sebelumnya, jadi serat Purkinje ini merupakan salah satu sistem konduktorium jantung yang terletaknya di subendokardium, ya. Yang dimana ciri-ciri dari serat Purkinje ini, yang pertama adalah secara histologis dia terpulas lebih pucat. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih pucat karena serat Purkinje ini memiliki yang namanya glikogen. Nah, glikogen ini ya, ketika dia dicat menggunakan pengecatan hematosilin eosin, dia ini bakalan ikut luntur. Otomatis kalau luntur warnanya nggak stand dong. Nah, akhirnya memperlihatkan gambar histologis yang seperti ini. Lalu selanjutnya, dia ini merupakan miokardium yang kehilangan filamen aktin dan filamen miosinnya. Oke. Jadi, ini adalah preparat serat Purkinje terletak di subendokardium yang memiliki ciri-ciri merupakan miokardium yang kehilangan filamen aktin dan miosin. Yang kedua, secara histologis gambarannya lebih pucat atau lebih terang dari miokardium. Yang ketiga, bisa lebih pucat karena dia memiliki glikogen yang akan luntur ketika diberikan pewarnaan hematosilin eosin, dan dia bisa menjadi pacemaker dengan 15-40 kali cetusan per menitnya. Gitu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon kurang lebihnya mohon maaf ya apabila ada kurang-kurangnya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Jadi terima kasih ya adik-adik dan semuanya. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arkan Keblian dari Asisten Histologi Angkatan 2019. Di sini kita akan belajar mengenai vaskuler dan berkenaan tentang pembuluh darah. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu sirkulasi dari peredaran darah tubuh kita.
Jadi ini merupakan gambar dari sistem sirkulasi tubuh kita, di mana darah nanti yang pertama darah itu dia dari ventrikel kanan. Nah, di mana darah dari ventrikel kanan ini dia akan masuk memompa ke bagian paru-paru atau pulmo. Setelah itu dari pulmo nanti akan terjadi pertukaran gas eh, oksigen dan karbon dioksida di mana terletak di kapiler-kapiler darah. Nah, setelah itu nanti hasil pertukaran oksigen ini dia akan masuk ke jantung bagian kiri di mana pertama masuk di bagian atrium kiri dan lanjut ke ventrikel kiri. Nah, nantinya dari ventrikel kiri ini dia akan memompa ke seluruh tubuh. Nah, ini memompa ke seluruh tubuh yang nantinya akan diedarkan ke seluruh tubuh juga. Nah, nanti hasil pertukaran ini merupakan kapiler-kapiler. Nah, hasil pertukaran oksigen dan karbon dioksida ini nanti kan oksigennya diberikan ke sel-sel. Nanti karbon dioksidanya akan disalurkan lagi ke aliran darah yang nantinya akan dibawa menuju ke jantung, di mana masuk ke jantung bagian atrium kanan. Setelah nanti dari atrium kanan kembali lagi ke ventrikel kanan, dipompa lagi ke paru-paru, seperti itu. Nah, untuk histologinya, ada yang bisa menebak mengenai preparat ini? Yang pertama A sama B. Jadi untuk preparat yang A, dia tuh merupakan dari vena. Sedangkan kalau preparat B, kita melihat ini merupakan arteri. Nah, gimana sih membedakannya? Nah, untuk membedakannya kita bisa lihat dari lumennya. Yang pertama dari vena kita lihat kalau lumennya kolaps seperti ini merupakan ciri dari vena. Sedangkan kalau arteri lumennya ini dia bulat. Setelah itu dari tunika medianya. Nanti tunika medianya di vena dia tuh lebih tipis dibanding tunika media pada arteri, tetapi tunika adventitia pada vena ini lebih tebal dibanding tunika adventitia pada bagian arteri. Nah, nanti akan lebih dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, untuk slide ini merupakan dari aorta atau jenis arteri besar, sedangkan ini vena cava atau jenis vena besar, di mana kita tahu bahwa untuk pembuluh darah dia tuh dibagi menjadi 3 lapisan. Yang pertama ada tunika intima untuk bagian paling menghadap ke lumen, ini lumen. Nah, menghadap lumen ini tunika intima, selanjutnya di tengah itu ada tunika media, dan yang paling luar itu ada tunika adventitia. Nah, di mana untuk di bagian vena kita tahu di sini tuh ada katup. Nah, di mana katup ini terdapat pada vena yang hanya posisinya atau letaknya itu di bawah jantung. Contohnya seperti vena femoralis, vena iliaca externa, sama vena cava inferior, di mana fungsi katup ini itu untuk mencegah darah itu kembali turun ke bawah atau mencegah terjadi reflux dari darah. Nah, setelah itu kita lihat di bagian aorta atau disebut dengan arteri elastik, di mana ini yang ditujui ini merupakan tunika intima, di mana di bagian epitelnya itu epitel squamous simplex atau disebutnya endotel. Setelah itu untuk tunika medianya kita melihat di sini ada serat otot polos yang berselingan dengan serat elastin. Nah, sedangkan untuk tunika adventitia nanti kita bisa menemukan adanya vasa vasorum, di mana vasa vasorum ini fungsinya untuk memberikan nutrisi pada pembuluh darah. Nah, untuk tunika media pada arteri dia tuh lebih tebal atau bagian yang paling tebal. Sedangkan untuk yang vena ini merupakan contohnya itu vena cava, di mana ini merupakan tunika intima yang paling
dekat dengan lumen, dilapisi oleh epitel squamous simplex sama. Untuk tunika medianya ini terdapat otot polos, tetapi tunika medianya itu dia lebih tipis dibanding arteri. Sedangkan untuk tunika adventitianya dia lebih tebal dibanding dari arteri. Nah, hal tersebut ini yang membedakan antara arteri sama vena. Nah, ini untuk gambarannya secara visual. Nanti di sini untuk vena terdapat katup-katup, sedangkan kalau untuk arteri dia tidak ada katup. Nah, di sini ada lapisan-lapisannya. Next, nah ini untuk arteri elastis atau disebut arteri besar, contohnya itu aorta yang tadi. Nah, kita ini ada pembagian. Nah, yang pertama ini bagian tunika intima. Nah, ini tunika intima di mana untuk epitelnya itu epitel squamous simplex. Kita lanjut ke tunika media. Nah, di tunika media ini dia terdapat otot polos dan serat elastin, tetapi untuk pengecatan hematoxilin dia tidak terlalu terlihat atau terpulas. Nanti kita akan lihatkan dengan preparat yang menggunakan pengecatan Verhoeven. Ini yang tunika media. Setelah itu untuk tunika adventitianya di sini di mana untuk tunika adventitia pada arteri kita akan menemukan adanya vasa vasorum, tetapi jumlah dari vasa vasorum di di arteri dia tuh lebih sedikit dibanding di vena. Jadi lebih banyak di vena untuk vasa vasorumnya. Nah, ini untuk vena besar, di mana vena besar itu contohnya vena cava. Nah, ini epitelnya epitel squamous simplex, terus ini tunika intimanya. Selanjutnya di sini ada tunika media, yang mana tunika medianya dia lebih tipis atau lebih tipis dibanding dari arteri, dan serat elastinnya juga tidak terdapat. Nah, ini untuk tunika adventitia dari vena. Nah, ini merupakan menggunakan pengecetan preparat menggunakan pengecetan Verhoeven. Kita tahu bahwa nanti menggunakan Verhoeven ini kita bisa melihat adanya serat-serat elastin. Nah, untuk serat-serat elastin ini yang kanan ini merupakan dari arteri besar atau arteri elastin, di mana kita lihat elastinnya itu dia akan terpulas lebih gelap dibanding vena besar, di mana vena besar di bagian tunika medianya tidak terdapat adanya serat elastin, makanya dia tidak akan terpucat lebih gelap. Kita lanjut. Nah, ini untuk eh, arteri sedang. Nah, untuk arteri sedang kita bisa lihat di sini tunika intimanya tuh dia beda dengan arteri besar. Karena untuk tunika intimanya di arteri sedang ini akan ada membran elastika internal, tetapi lebih terlihatnya nanti menggunakan pengecetan Verhoeven. Selanjutnya untuk tunika medianya, di mana untuk tunika medianya dia tuh lebih tebal dibanding arteri besar, dan membran elastika atau serat elastinnya tuh dia lebih sedikit. Maksud saya serat elastin. Untuk serat elastin di tunika medianya dia tuh lebih sedikit, seperti lebih banyak otot polosnya atau pure otot polos dibanding yang arteri besar, di mana serat elastinnya tuh banyak. Setelah itu ini untuk tunika adventitianya, di mana yang tadi saya sudah sebutkan bahwa di bagian arteri untuk vasa vasorum itu lebih sedikit dibanding di vena. Nah, ini untuk vena sedang, di mana epitelnya sama, epitelnya itu epitel endotel atau epitel squamous simplex. Setelah itu ini tunika medianya terdapat serat kolagen, dan untuk tunika adventitianya nanti akan banyak vasa vasorum. Tetapi untuk preparat yang saya ambil ini tidak terlihat banyak vasa vasorum.
Nah, ini untuk pengecetan Verhoeven kita bisa melihat, nah ini yang terpulang hitam ini dia merupakan membran elastika interna di mana menunjukkan bahwa ini adalah arteri. Dari lihat lumennya bulat, kalau ini untuk vena. Nah, ini yang membedakan antara arteri besar sama arteri sedang. Dan juga untuk arteri sedang ini tunika medianya lebih sedikit terdapat serat elastin. Jadi lebih dominan lebih dominan otot polosnya. Nah, sekarang ini merupakan preparat dari arteriol sama arteriol kecil. Ini arteriol dan ini arteri kecil. Nah, untuk arteri kecil sendiri, dia dari tunika intimanya, dia terdiri dari endotel, subendotel, dan membran elastika interna. Sedangkan untuk tunika medianya hanya dilapisi sekitar 2-5 lapis otot polos. Sedangkan untuk tunika adventitianya, dia tuh sangat tipis. Nah, kalau untuk arteriol, dia itu untuk tunika intimanya dia hanya endotel saja, epitel squamous simplex. Terus tunika medianya dilapisi otot polos 1-3 lapis dan tunika adventitianya juga dia sangat tipis. Nah, ini untuk kapiler. Nah, kalau untuk kapiler dia kan yang paling kecil di mana dia hanya memiliki endotel saja sama sel perisit, tidak memiliki otot polos. Nah, di mana untuk kapiler ini dia itu ada 3 jenis, yaitu ada kapiler kontinu, fenestrata yang berlubang-lubang, sama sinusoid yang lubangnya lebih besar. Di mana kalau yang kontinu itu dia biasanya itu terdapat di rangka-rangka atau di bagian otot-otot. Karena dia benar-benar untuk lapisan dinding pembuluh darahnya itu benar-benar tertutup. Sedangkan kalau yang fenestrata dia kan untuk dindingnya kan agak berlubang-lubang, di mana bisa kita dapatkan di organ endokrin, dinding usus maupun di ginjal. Sedangkan kalau yang sinusoid itu dia yang lubangnya lebih besar, di mana lubang dindingnya pembuluh darah itu lebih besar dibanding yang fenestrata, di mana kita bisa dapatkan di sumsum tulang, hepar, sama limfa. Nah, untuk preparat ini kita bisa melihat di sini ada venula sama arteriol. Kalau yang venula itu sendiri di tunika intimanya sama dia endotel di mana dilapisi oleh epitel squamous simplex. Setelah itu tunika medianya dilapisin 2-3 lapis otot polos. Sedangkan kalau yang untuk arteriol dia tunika intimanya sama dilapisin oleh endotel, tunika media dilapisin 1-3 otot polos, dan tunika adventitianya tuh sangat tipis. Mungkin itu presentasi dari saya. Jika ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.